A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika umul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini yang pertama yaitu perbedaan antara tradisional dan juga modern. Yang tradisional yaitu sulit dalam hal promosi dan akses pasar, face to face, paperwork, biaya tinggi dan birokrasi, prosedur manual, pasar kurang kompetitif dan butuh pegawai banyak. Sedangkan yang modern yaitu akses pasar mudah, penilaian independen, negosiasi dan penawaran standar, paperless, alur informasi transparan, anywhere, anytime, dan keamanan. Selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Kegiatan-kegiatan perdagangan atau bisnis yang dilakukan via elektronik seperti dokumentasi, pengedaran brosur, pengadaan advertising, dan sebagainya termasuk dalam e-commerce. E-commerce media yaitu penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan atau perdagangan seperti telepon, fax, ATM, handphone, SMS, dan banking termasuk ATM phone banking dan internet banking. Selanjutnya yaitu component of e-commerce. Di sini ada people atau orang-orang, lalu public policy atau kebijakan publik, lalu ada marketing and advertising atau pemasaran dan periklanan, lalu ada support services atau layanan dukungan, dan business partnerships atau kemitraan bisnis. Selanjutnya yaitu kemampuan e-commerce. Otomatisasi, proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Lalu ada integrasi, proses yang terintegrasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Lalu ada publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Lalu ada interaksi, pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. Lalu ada transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Yang pertama yaitu menambah pasar, yang kedua mengurangi biaya produksi dan promosi, yang ketiga mengurangi biaya inventory, yang keempat mengurangi biaya komunikasi, yang kelima hampir tidak terlihat perbedaan antara perusahaan besar dan kecil, yang keenam memudahkan konsumen memilih barang selama 24 jam, yang ketujuh mempercepat dan mempermudah transaksi anywhere,
Dan yang kedelapan, memungkinkan barang dijual lebih murah. Selanjutnya yaitu perbedaan antara e-business dan e-commerce. E-commerce merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau layanan melalui internet atau platform elektronik lainnya. Sedangkan e-business merujuk pada penggunaan teknologi elektronik termasuk internet untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis yang meliputi proses internal perusahaan, interaksi dengan pelanggan, dan kemitraan bisnis. E-business merupakan kegiatan berbisnis di internet yang bukan hanya mencakup pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. E-business membicarakan tentang siklus waktu, kecepatan, globalisasi, peningkatan produktivitas, mencari pelanggan baru, dan membagi knowledge di antara institusi untuk competitive advantage. Tujuan dari e-business yaitu yang pertama, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi. Yang kedua yaitu transformasi proses bisnis, dan yang ketiga yaitu sharing informasi. Keuntungan dari e-business yaitu pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, memberikan nilai bisnis yang berbeda, efisien, peningkatan produktivitas, dan keuntungan. Selanjutnya yaitu pelaku e-business. Yang pertama yaitu organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, rekan bisnis. Lalu alat atau media atau sumber daya yang digunakan, ada teknologi informasi dan komunikasi, komputer, data yang telah terkomputerisasi, dan internet. Selanjutnya yaitu kegiatan sasaran. Ada kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi, dan operasi bisnis utama. Selanjutnya yaitu manfaat e-business bagi perusahaan atau pebisnis perorangan. Yang pertama yaitu memperpendek jarak, yang kedua perluasan pasar, yang ketiga perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat biaya terkendali, yang kelima efisien, yang keenam cash flow terjamin. Sedangkan bagi konsumen, yang pertama yaitu efektif, yang kedua biaya terkendali, yang ketiga aman secara fisik, yang keempat harga murah, dan yang kelima fleksibel. Selanjutnya keuntungan atau manfaat bagi masyarakat pada umumnya, yang pertama yaitu peluang kerja baru, dan yang kedua wahana kompetisi. Selanjutnya yaitu jenis e-business berdasarkan pelaku dan kategori aktivitas. Yang pertama yaitu business to business. Semua partisipan di dalam business to business e-commerce adalah pebisnis atau organisasi lain. Yang kedua yaitu business to consumer, meliputi transaksi eceran retail transaction dari suatu produk dan jasa dari pebisnis ke pembeli individu. Selanjutnya yaitu consumer to business, meliputi individu yang menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa kepada organisasi. Selanjutnya yaitu consumer to consumer. Dalam kategori ini, konsumen yang satu akan menjual langsung kepada konsumen yang lain. Selanjutnya yaitu e-business application. Yang pertama yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, juga mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Lalu ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Selanjutnya yaitu EAI atau Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Selanjutnya yaitu SCM atau Supply Chain Management, yaitu manajemen rantai suplai secara otomatis terkomputerisasi.